Seorang pria bodoh yang beruntung nikah dengan janda kaya Khadijah. Istrinya kerja, dianya malah pergi menghayal di goa. Lalu hasil khayalannya terbitlah sebuah khilafah yang melarang wanita kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Hari-hari ini penista agama, penghina agama itu menjamur sekali ya. Penghina Rasulullah, penista Nabi Muhammad SAW itu menjamur. Mungkin kalau saya ini salah satu penyebabnya, kemungkinan besar dari mungkin tidak terlalu tegas ya mereka ini ditindak gitu, sampai mereka berani melakukan hal ini gitu. Padahal sudah banyak contoh, seperti misalkan beberapa waktu lalu si MKC saat ini sudah ditangkap, dan saya belum tahu kelanjutannya seperti apa. Dan kini muncul ya penerus atau pengikut jejak si MKC ini. Ini dari Gelora News ya. Setelah MKC, pria ini jadi buronan netizen gara-gara hina Nabi Muhammad SAW tentunya. Ini ada tampilan screenshot. Kisah Anda ini seperti kisah si buta huruf 1400 tahun lalu di Arab. Seorang pria bodoh yang beruntung nikah dengan janda kaya Khadijah. Istrinya kerja, dianya malah pergi menghayal di goa. Lalu hasil khayalannya terbitlah sebuah khilafah yang melarang wanita kerja. Orang bodoh yang sok cerdas, dengan otaknya yang kecil dan terbatas itu, dia kemudian menghina Rasulullah secara membabi buta. Padahal dia tidak tahu bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sebelum menikah sudah kaya. Beliau merupakan pengusaha muda, jangan salah. Lamaran Khadijah itu tidak murah ya, tidak seperti yang kita sekarang ini. Itu miliaran loh. Rasulullah membawa iring-iringan unta itu senilai miliaran rupiah. Jangan dipikir Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah karena hartanya, tidak. Rasulullah juga orang kaya, pengusaha muda. Beliau pengusaha muda, pengusaha sukses. Beliau orang pertama yang mencetuskan cara berbisnis, membawa produk dari Mekah ke Syam. Kemudian di Syam dia membeli produk-produk Syam, kemudian membawa ke Mekah. Sebelumnya tidak terjadi seperti itu. Sebelumnya orang-orang Mekah, bisnismen di Mekah, pengusaha-pengusaha di Mekah itu cuma sekali jalan, cuma membawa produk dari Mekah ke Syam, jual ke Syam, pulang dari Syam dia dengan tangan kosong. Tapi begitu Rasulullah kemudian menjalankan usahanya seperti itu, dia membeli barang di Syam kemudian menjual di Mekah. Dan Rasulullah orang kaya, hanya tidak terlalu detail diceritakan di sini. Seandainya kita paham sirah-sirah Nabawiyah, Rasulullah melamar Khadijah itu dengan harta yang melimpah, dengan uang lamaran yang banyak, miliaran. Coba Anda buka kembali sejarah Rasulullah. Makanya orang ini saya anggap secara membabi buta menghina Rasulullah tanpa ilmu, tanpa dasar ilmu. Gelora.co, setelah beberapa hari yang lalu media sosial digegerkan oleh penangkapan YouTuber kece yang diamankan karena telah menghina Nabi Muhammad SAW. Kini ada lagi kasus baru yang muncul. Seorang pria pengguna akun Twitter bernama @simukm menjadi perbincangan hangat usai secara terang-terangan menghina Nabi Muhammad SAW. Akun Twitter itu secara sengaja mengatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang buta huruf dan bodoh. Dikatakan juga bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok yang beruntung saja, sehingga bisa menikah dengan istri pertama, yakni Khadijah binti Khuwailid. Kisah Anda ini seperti kisah buta huruf 1400 tahun lalu. Ini tweetnya ya, seperti yang saya bacakan di awal. Seorang pria bodoh yang beruntung nikah dengan janda kaya Khadijah, tulis akun @simukm pada Minggu 15 Agustus 2021. Pria tersebut lanjut mengatakan bahwa Nabi Muhammad hanya menghayal di goa saat sang istri bekerja. Bahkan Nabi Muhammad juga dikatakannya sebagai pencetus dari gerakan khilafah dan melarang wanita untuk bekerja. Si tolol. Istrinya kerja, dianya malah pergi menghayal di goa. Lalu hasil khayalannya terbitlah sebuah khilafah yang melarang wanita kerja, tuturnya. Selain itu ada juga cuitan sang pria mengatakan bahwa banyaknya orang Yaman yang dengan mudahnya langsung diakui sebagai cucu Nabi. Ini bahasanya kasar banget ya. TK ini udah tahu lah maksudnya
kucing dengan dongeng kitab suci yang jelas bangsa ini sebagian tolol kayak lu. Orang Yaman ngaku cucu Nabi langsung dipercaya imbuhnya. Aneh. Boleh nggak dicek silsilah Imam Cabul itu kenapa bisa jadi cucu Nabi? Oh iya lupa. Kalau kadrun wajib ya ini mungkin maksudnya goblok ya. Jadi percaya saja, kasihan ya, tambah sang pria. Menanggapi hal tersebut, aktivis dakwah Hilmi Firdausi, ini Ustadz ya, mengecek tindakan serta perilaku dari sang pria yang telah menjelek-jelekan Nabi Muhammad di media Twitter, menghina Rasulullah, lalu menghina zuriyahnya. Cuit Hilmi, sebagaimana dikutip poskota.co.id dari akun Twitter pribadinya @hilmi. Hilmi heran dengan semakin maraknya orang-orang yang menghina Nabi Muhammad SAW beserta keturunannya. Padahal Indonesia sendiri sebagai negara yang mempunyai sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang seperti ini kenapa tumbuh subur di negeri berketuhanan yang Maha Esa ya? Tambahnya. Itu tweetnya Ustadz Hilmi Firdaus ya. Ini saya tampilkan bukti-bukti screenshot dari tweet si Simuk M ini ya. Nanti saya tampilkan di layar juga. Di sini dia mengatakan secara terang-terangan ya. Ini dia buat tulis dengan dongeng kitab suci yang jelas bangsa ini sebagian tolol kayak lu. Orang Yaman ngaku cucu Nabi langsung dipercaya. Boleh nggak dicek silsilah Imam Astagfirullah itu kenapa bisa jadi cucu Nabi? Oh ya lupa, kalau kadrun wajib goblok, jadi percaya saja, kasihan ya. Padahal dia yang tolol, padahal dia yang dungu. Di Al-Quran ya. Terus kau pikir gue peduli? Memang orang ini perlu dicari, memang orang ini. Lah pedofil yang nikah anak 6 tahun aja jadi utusan. Na'udzubillah min zalik. Orang ini parah sekali orang ini ya. Dia sudah tahu kan maksudnya ini, sudah tahu kan maksud dari tweetnya ini kan. Padahal cerita atau kisah sebenarnya tidak seperti ini gitu loh. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Parah banget. Ini lagi tweetnya nih. Nah ini akunnya ya. Ini akunnya yang saya cek tadi, ini sudah digembok ya akunnya ini ya. Tapi gitu-gitu mereka akan masuk neraka. Sementara personil Wiro Gebleng 212 surga, sungguh Tuhan yang Astagfirullahaladzim. Sudah terlalu banyak ini chatnya nih. Jangan boikot Saiful Jamil, dia sekarang sudah sejajar dengan imam yang dibesar-besarkan umat muslim. Parah banget ini orang. Parah banget. Saya harap orang ini segera diamankan ya, segera diamankan, karena masih ada ya orang-orang kayak begini. Dia tidak belajar dari si Kece dan yang sebelum-sebelumnya gitu. Masih membuat kita jengkel sebagai umat Islam gitu. Kenapa dia harus mencampur adukan antara astagfirullah? Kenapa dia harus tidak bisakah mulutnya itu diam daripada berkata-kata seperti ini gitu? Sangat ya Allah, ini dari Sikam. Jangan lepas kalau ketemu yang tahu info tolong berbagi ya. Akun gembokan, bukan buka akun lu. Ini mukanya banget ya, otaknya lendir semua kali ya. Ya, kalian sudah paham ya. Rata-rata yang mulutnya seperti ini, yang suka menghina agama, menghina Rasulullah. Kalian sudah lihat sendiri kan, seperti apa si Coki Pardede pada akhirnya. Dan masih banyak pendukungnya di bawah yang ininya nggak dipakai gitu. Dari konten saya sebelumnya, mereka malah ngotot komen di bawah bahwa si Tretan Muslim sudah sering ngomong bahwa mereka tidak berteman. Bukan itu konteksnya kawan. Bukan itu konteksnya. Mau Tretan ngomong seperti apa juga, kita tidak punya bukti yang otentik untuk mempercayai itu bahwa mereka memang tidak berteman akrab. Kenyataannya kan mereka bikin konten dari sejak lama bareng. Si Tretan mau bilang mereka akrab atau tidak, nggak ada urusannya sama kita, dan saya pun tidak menuduh. Tapi kalian sudah ininya tolong terlalu di luar konteks. Itu bukan hal yang mendasar. Mau berteman apa tidak, itu bukan yang terpenting. Yang terpenting dari pembahasan saya ialah mereka sering bikin konten bareng. Si Coki Pardede ini sering menghina, tapi Tretan ada di situ, itu diam saja. Konteksnya di situ, tolong dimaknai kalau kau Muslim. Malah mereka bukan teman kok. Tretan sudah bilang di konten-konten sebelumnya, saya juga nonton, saya juga tahu itu. Bukankah di podcast Deddy Corbuzier dia sendiri ngomong
Dan saya dengar itu. Tapi kenapa saya di situ ketawa segala macam apa? Kan saya tidak bilang kalau mereka berteman. Saya hanya seolah-olah tidak percaya. Ketidakpercayaan saya itu adalah karena berkali-kali Coki Pardede ketika membahas agama tertawa dengan ngeledek, tapi si Tretan diam saja. Di situ yang perlu digarisbawahi. Tapi kalian tolong ini digunakan gitu loh. Oke ya, ini semoga saja orang ini cepat diamankan, secepatnya diamankan gitu, agar tidak membuat kegaduhan-kegaduhan yang seterusnya yang sebenarnya tidak perlu. Sebenarnya tidak perlu. Hari-hari ini kita harusnya fokus masalah COVID, masalah perekonomian kita. Harus fokus di situ, bukan kemudian hanya berkutat di sini saja. Tapi kita umat Islam wajib membela agama kita ketika ada yang melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal yang tidak penting seperti ini gitu. Ya kalau tidak bisa ngomong yang baik dan benar, yang berkualitas, itu diem gitu loh, diem, daripada yang keluar dari mulutmu itu hanya sampah saja, hanya sampah doang gitu loh. Oke ya, semoga orang ini cepat diamankan dan cepat diketemukan. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.